Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal bersama dengan Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa kemarin. Presiden Prabowo bahkan duduk berdampingan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno yang akhir-akhir ini namanya menjadi perbincangan publik berbuntut dari tergabungnya Tri Sutrisno ke dalam Forum Purnawirawan TNI yang kemudian mengusulkan 8 poin tuntutan kepada MPR. Salah satunya menghentikan atau memberhentikan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Lantas apa makna dibalik kehadiran Presiden Prabowo di tengah Forum Purnawirawan TNI? Kita akan membahasnya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Anu. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi lainnya yang akan menemani Anda pemirsa, termasuk juga hari ini siang tadi ini terjadi kecelakaan sebuah truk pengangkut pasir yang menabrak angkot rombongan takziah di Purworejo, Jawa Tengah dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Barreskrim Mabes Polri tetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kegiatan perjudian online dengan nilai aset lebih dari setengah triliun rupiah. Hal ini disampaikan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dalam press conference yang digelar siang tadi. Keduanya berinisial O, H, W, dan H yang merupakan komisaris dan direktur PT A2Z Solusi Bioteknologi yang diduga sebagai perusahaan cangkang. Modus yang digunakan para tersangka adalah membuat perusahaan bodong untuk menampung dan mengalirkan transaksi hasil judi melalui berbagai saluran digital. Selain 2 tersangka, Polri yang bekerja sama dengan PPATK Kejaksaan Agung dan OJK juga menyita aset senilai 530 miliar rupiah yang terdapat di 4.656 rekening yang berada di 22 bank. Selain itu, surat berharga negara senilai 276 miliar rupiah serta 4 unit mobil mewah juga diamankan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas judi online secara berkelanjutan. Perjudian online termasuk kejahatan dengan perputaran uang yang sangat besar. Kemarin Pak Ivan Antasari minggu lalu menyampaikan perputaran di tahun 2024 itu 359 triliun. Ini angka yang cukup besar. Tapi sekali lagi, permasalahan yang muncul dari perjudian online ini bukan sekedar masalah judi, tapi ada dampak-dampak lain yang dimunculkan, yang timbul. Kita sering mendengar atau melihat berita keluarga berantakan, bercerai, KDRT, bahkan ada kasus pembunuhan, kasus pencurian. Perceraian, dan lain sebagainya. Rata-rata terkait dengan karena terlibat dalam judi online. Pemberantasan ini harus dilakukan secara dari hulu ke hilir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan memastikan masa depan yang gemilang bagi terwujudnya Minimas tahun 2045. Oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pemberantasan judi online ini selalu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan PPATK karena banyak sekali informasi melalui laporan hasil analisa PPATK. Kemudian juga dengan prosesnya dibantu oleh teman-teman dari PPATK. Kita berkoordinasi juga dengan Komdik dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan dan juga takedown terhadap konten-konten judi ini. Dan ini sudah banyak sekali juga. Sebuah truk pengangkut pasir menabrak angkot yang membawa rombongan takziah di Purworejo, Jawa Tengah. Akibatnya pemirsa 11 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Sebuah truk pengangkut pasir ini menabrak angkot dan rumah di Purworejo, Jawa Tengah. 11 orang meninggal dunia dan 6 orang terluka. Peristiwa ini berawal dari truk yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo hilang kendali dan oleng hingga menabrak angkot yang ada di depannya hingga ringsek. Proses evakuasi korban pun berjalan dramatis. Seluruh korban dibawa ke RSUD Dr. Citrowarjoyo, Purworejo. Kecelakaan ini juga sempat membuat lalu lintas tersendat.
Ya, sebuah truk bermuatan pasir terlibat kecelakaan hebat dengan mobil angkutan yang membawa rombongan takziah dari Magelang menuju Purworejo pada Rabu siang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. 11 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan inilah pemirsa suasana evakuasi oleh pihak petugas gabungan Basarnas dalam evakuasi terkendala medan yang curam. Saat evakuasi membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Kecelakaan yang terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, tepatnya di jalan perbatasan antara Purworejo Magelang. Sebanyak 10 orang meninggal di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir beberapa saat setelah dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Data sementara, kecelakaan diduga terjadi lantaran rem mobil truk mengalami los hingga sopir hilang kendali. Kecelakaan tersebut bermula saat truk bermuatan pasir itu melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Saat berada di lokasi, diduga rem truk bernomor polisi B9970BYZ itu blong dan menabrak mobil angkutan bernomor polisi AA1307OA yang juga melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Setelah menabrak mobil angkutan, 2 mobil itu lalu menimpa warung serta tempat usaha mebel. Mobil angkutan ringsek hingga tak berbentuk akibat kecelakaan ini, sedangkan warung dan usaha mebel rubuh. Ya, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolres Purworejo, AKBP Andri Agustiano. Selamat malam, Pak Andri. Selamat malam. Pak Andri, kami ingin tahu seperti apa proses evakuasi terhadap korban. Baik, untuk seluruh korban sudah dievakuasi ke 3 rumah sakit. Yang pertama di Rumah Sakit Islam, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Citrowardoyo, dan yang ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Cokronegoro. Oke. Demikian, Mbak. Untuk data korban sendiri, Pak, kami ingin mengkonfirmasi dan mengupdate informasi terbarunya untuk meninggal dunia atau mungkin terluka seperti apa, Pak? Baik, untuk korban yang meninggal dunia itu sebanyak 11 orang. Kemudian untuk korban yang selamat 6 orang, termasuk supir truk. Apakah sudah ada kesimpulan sementara pihak kepolisian mengenai penyebab kecelakaan ini? Untuk penyebab kecelakaan, kami masih melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh unit Laka Lantas Polres Purworejo, kemudian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, dan juga dari Korlantas Polri. Oke. Pak Kapolres, untuk lokasi dari Namun demikian, kejadian untuk penyebab kecelakaan masih tersebut, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, Mbak. Oke, baik Pak Kapolres, untuk lokasi kejadian tersebut, apakah memang ini menjadi titik rawan kecelakaan, Pak, atau seperti apa kondisinya? Ya, memang kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut memang curam dan agak menikung, sehingga kalau sopir itu tidak hati-hati dan kendaraan dalam kondisi yang tidak prima bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan, Mbak. Bagaimana Demikian. dengan pengecekan terhadap kondisi kendaraan dari truk ngangkut pasir ini, Pak? Ya, itu masih dalam tahap penyelidikan, Mbak, kalau untuk pengecekan kendaraan truk pasir dan angkotnya. Oke, termasuk apakah pihak kepolisian sudah bisa memintai keterangan dari sopir truk sendiri, Pak Kapolres? Sampai saat ini sopir truk masih dalam proses pengobatan dan belum bisa dimintai keterangan. Oke, baik, terima kasih banyak Kapolres Purworejo, AKBP Andri Agustiano atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Kapolres. Ya, pemirsa, sejumlah personel dari Komisi Keselamatan Transportasi dan Korlantas Mabes Polri lakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus ALS. Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Mabes Polri menggunakan sejumlah peralatan untuk memastikan secara saintifik
penyebab kecelakaan yang merenggut 12 korban jiwa ini. Sedangkan tim KNKT melakukan penyelidikan secara mendalam sekaligus memeriksa kondisi kendaraan bus. Seluruh korban kecelakaan telah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. 10 diantaranya teridentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 lainnya dari data medis dan data antemortem pihak keluarga. 23 korban luka dirawat di RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi, Sumatera Barat. 2 korban luka berat masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Yarsi dan 3 orang lainnya dirujuk ke RSUPM Jamil Padang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota Komisi 10 DPR fraksi Gerindra Ahmad Dhani mendapat sanksi ringan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sanksi diberikan buntut pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi pemain timnas hingga dugaan penistaan marga. Ada 2 pernyataan diskriminatif dan seksis soal naturalisasi hingga dugaan penistaan marga yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani. Pertama, mengenai ide out of the box Ahmad Dhani yang menyebut pemain sepak bola di atas usia 40 tahun atau duda dinikahkan dengan WNI perempuan, lalu anak hasil pernikahan tersebut dibina menjadi atlet sepak bola nasional. Sementara pernyataan kedua, Ahmad Dhani mengaku slip of tongue atau salah penyebutan marga milik Ryan Pono menjadi Ryan Porno. MKD memutuskan Ahmad Dhani bersalah dan memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan dan harus meminta maaf maksimal 7 hari setelah putusan. Walaupun telah menerima sanksi MKD, Ahmad Dhani mengaku tetap siap dengan segala proses hukum yang berlangsung. Diketahui pihak pelapor telah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri atas dugaan diskriminasi ras dan etnis. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Khusus permintaan maaf untuk keluarga marga Porno, ya. Mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Art Hotel waktu itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo kembali digelar dengan agenda kaukus pada mediasi tahap 2. Masing-masing pihak berperkara, baik penggugat maupun tergugat, bertemu langsung dengan mediator. Hasilnya mediasi deadlock, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi yang berlangsung selama hampir 30 menit, kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa pihaknya tetap pada tuntutan sebelumnya meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Sementara itu kuasa hukum Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tegas tidak akan memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli ke publik secara terbuka. Mediasi selanjutnya akan digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan resum hasil mediasi. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah anggapan Presiden Prabowo Subianto sebagai boneka. Ya, menurut Jokowi, Presiden Prabowo memiliki kepemimpinan dan visi yang kuat. Tidak ada, tidak ada. Karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya, ada bahwa berkomunikasi beliau dengan
mantan presiden, dan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Kalau komunikasi dengan Bapak, apa aja Pak? Mungkin Pak, apakah meminta masukan-masukan atau meminta? Enggak pernah. Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, usai jeda. Presiden Prabowo Subianto bertemu tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo kemudian mengajak Bill Gates untuk masuk ruang kerja Presiden dan bertemu dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pengusaha. Kedatangan Bill Gates dalam rangkaian dialog strategis soal kolaborasi global seperti isu kesehatan, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Presiden Prabowo menyebut Bill Gates telah mengucurkan bantuan besar untuk Indonesia, diantaranya pengembangan vaksin di tanah air. Presiden Prabowo juga akan memberikan tanda bintang kehormatan kepada Bill Gates atas jasanya menjadi dermawan besar di dunia. Pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates mungkin lebih Pancasila dari kita mungkin. Jadi ini sesuatu yang menarik. Tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta. Pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya, lintas sektor, totalnya lebih dari 28 juta. Jadi, beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK yang asetnya ditaksir mencapai 450 triliun rupiah akan diambil alih Danantara. Langkah itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aset-aset negara seperti GBK bisa lebih produktif dan bernilai tambah untuk pendapatan negara. Apa yang membuat Presiden meminta langkah itu? Bagaimana pula strategi Danantara untuk mencapai target yang diinginkan Presiden? Inilah ulas utas Danantara kelola aset negara GBK yang pertama. Terletak di jantung kota Jakarta, inilah kawasan Gelora Bung Karno atau GBK yang luasnya mencapai 279 hektar. GBK adalah kompleks olahraga yang besar dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas komersil hingga publik. Selain fasilitas olahraga, kawasan yang dibangun pada tahun 1960 ini juga memiliki fungsi konservasi lingkungan berupa area terbuka hijau. Aset GBK yang nilainya ditaksir mencapai 450 triliun rupiah itu selama ini dikelola oleh Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Namun kini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan GBK akan segera beralih ke Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara
atau Danantara. Yang kita ada di sini, GBK, yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Lantas, apa implikasi dari alih kelola GBK atau aset-aset negara lainnya ke tangan lembaga investasi Danantara? Otomatis dengan adanya Danantara yang nanti akan membawai seluruh BUMN, maka semua aset-aset yang ada di bawah BUMN itu otomatis menjadi aset Danantara. Itu memang mekanismenya seperti itu. Ya, masuknya GBK ke dalam pengelolaan Danantara, maka portofolio aset badan yang dibentuk pada 24 Februari 2025 ini akan meningkat signifikan. Sebelumnya, Danantara mengelola aset senilai 982 miliar dolar Amerika Serikat yang berasal dari 844 perusahaan BUMN beserta turunannya yang berada dalam grup BUMN. Setelah ditambah GBK, Danantara diperkirakan akan mengelola aset yang nilainya menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat. Langkah membidik GBK kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin 5 Mei kemarin. Prabowo menyayangkan aset-aset negara yang selama ini tak jelas pengelolaannya. Selain GBK, Prabowo juga menyebut aset negara yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aset di Kemayoran yang luasnya mencapai 400 hektar itu juga akan dipercayakan pada Danantara. Selama sekian puluh tahun, Senayan nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu, ya kan? Kemudian kita lupa, selain Senayan adalah sekitar 200 hektar. Kurang lebih ya, Menteri BUMN. Benar, Menseknek. Ternyata ada lagi. Kemayoran itu 400 hektar lebih. Menseknek, kok ketawa-ketawa lagi. 400 hektar lebih, berarti ya mungkin 40 miliar dolar itu. Iya kan? Nanti itu pun akan kita serahkan dikelola oleh Danantara. Berarti sudah mungkin 1040 triliun. Belum lagi kita cek aset-aset yang ada di seluruh Indonesia. Kompleks GBK Senayan serta Kemayoran tentunya bakal menjadi aset besar yang dikelola Danantara. Nilai aset keduanya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Karena itu, wakil rakyat di Senayan berharap di tangan Danantara nanti capaian ekonomi aset negara tersebut bisa melonjak. Nilai ekonomi GBK itu asetnya sekarang itu bernilai kurang lebih 450 triliun. Menjadikan salah satu aset publik paling bernilai di Indonesia, ya. Jadi aset publik di Indonesia. Meski demikian selama ini pengelolaan GBK oleh BLU, ya, oleh pengelola itu hanya menghasilkan pendapatan terbatas, yaitu tahun 2003 misalnya itu hanya 415 miliar. Dengan aset 450 triliun ini saya pikir ini kurang memadai. Nah, tentu perlu dilakukan peningkatan dari para pengelola aset sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap negara. Danantara telah mendapat mandat penuh dari pemerintah untuk mengelola GBK dan aset-aset negara yang tak kecil nilainya. Selain mandat itu, Danantara juga harus bisa membangun kepercayaan rakyat yang tak mudah. Tentu kita mengharapkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dengan kekuatan konsolidasi yang dimiliki oleh Danantara dengan profesionalisme yang sebagai pengelola Danantara. Tapi perlu nanti ada perbedaan dari yang sekarang, BLU sekarang ini, ya, pengelola GBK sekarang. Kalau GBK sekarang ini menyamaratakan antara pengguna layanan publik umum dengan pengguna dari olahraga prestasi.
tentu mengharapkan bahwa harus ada perbedaan, ya. Yang mana potensi layanan publik yang bisa betul-betul pure komersialisasi. Tapi bagi olahraga prestasi yang diharapkan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri, di event-event SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ini harus digratiskan. Hari ini memang PR besar dari Danantara itu juga harus berani menerapkan strategi komunikasi politik yang terbuka. Artinya secara rutin ada publikasi-publikasi dan laporan aktivitas, kemudian dampak sosial atau bagaimana membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan itu mulai dipersiapkan ya, karena ini menjadi penting sebagai penilaian publik agar publik percaya bahwa penataan aset nanti ya, terutama kawasan GBK itu benar-benar memang aktivitasnya memiliki dampak sosial lingkungan yang kontributif. Atas langkah besar itu, Danantara tentunya juga harus bisa memberi garansi pada publik bahwa para pelaku yang nanti menjadi aktor profesional mengelola aset-aset negara adalah sosok berintegritas tinggi. Sehingga langkah mulia Danantara tak mengundang tanya publik yang bernada sumbang. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri acara Halal Bihalal bersama dengan Purnawirawan TNI AD pada Selasa kemarin. Apa makna di balik kedatangan Presiden Prabowo Subianto di tengah usulan ataupun poin tuntutan dari kelompok Purnawirawan kepada MPR? Pemirsa, kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri acara Halal Bihalal bersama dengan Purnawirawan TNI pada Selasa kemarin di Balai Kartini. Yang menjadi menarik, Presiden Prabowo ini hadir duduk berdampingan dengan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, yang belakangan juga menjadi perbincangan publik karena tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan 8 poin tuntutan ke MPR. Apa kemudian makna di balik kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Malam hari ini kita akan coba cari jawabannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita tentunya malam hari ini. Ada Pak Iskandar Sitompul. Selamat malam Pak Iskandar. Malam Mbak Ken. Sehat ya Pak? Sehat, semangat. Tidak bosan-bosannya hadir di Apa Kabar Indonesia. Tidak bosan-bosannya demi NKRI. Demi NKRI. Dan juga hadir bersama kita ada Prof. Suaid. Ya, selamat malam Prof. Suaid. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ken, Pak Iskandar, Prof. Suaid, Daniel. Bang Daniel, apa sih kemudian yang menjadi alasan mendasar agenda Pak Prabowo ini hadir langsung dalam acara Halal Bihalal bersama dengan Purnawirawan TNI? Alasan utamanya pasti silaturahim, Mbak Ken. Jadi ini kan adalah para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari para purnawirawan tersebut. Pak Prabowo memang punya kebiasaan kan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, apalagi ini dengan para purnawirawan, di mana Pak Prabowo adalah bagian dari purnawirawan itu sendiri. Jadi tentu ada kepentingan Pak Prabowo untuk terus menjaga semangat para purnawirawan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara di satu sisi. Di sisi lain Pak Prabowo tentu ingin bersama-sama membangun semangat nasionalisme yang selama ini kan menjadi modalitas utama para purnawirawan, komitmen untuk menjaga NKRI, komitmen untuk memastikan para purnawirawan ini mampu terus menularkan semangat kebangsaan kepada generasi berikutnya dan generasi pada hari ini. Itu yang jadi fokus Pak Prabowo ketika
hadir langsung di acara halal bihalal yang berlangsung kemarin. Oke, itu fokusnya. Tapi apakah ini kebetulan, Bang Daniel, kehadiran Pak Prabowo ini juga di tengah adanya 8 poin tuntutan yang kemudian lahir dari kelompok purnawirawan TNI kepada MPR? Terlepas dari aspirasi beberapa purnawirawan, kan ada juga purnawirawan yang tentu berpunya aspirasi yang berbeda. Itu hal yang biasa dalam satu komunitas besar. Dalam hal ini purnawirawan, ada yang beraspirasi misalnya secara politik A misalnya, kemudian ada yang punya aspirasi B, dan Pak Prabowo bahkan menyebutkan beliau menghormati semua aspirasi tersebut selama aspirasi tersebut konstitusional, dan perbedaan-perbedaan sikap dalam sikap politik itu adalah khasnya demokrasi. Jangan lupa Mbak Ana, dalam sejarah bahkan Pak Prabowo ketika masih aktif berdinas di militer, dulu di zaman Orde Baru kita kenal ada petisi 50. Petisi 50 itu isinya adalah para purnawirawan TNI Polri yang juga beroposisi terhadap Pak Harto pada saat itu. Dan Pak Prabowo itu tetap berkomunikasi dengan baik pada saat itu dengan anggota-anggota petisi 50. Dulu ada Pak Ali Sadikin, ada Pak Kemal Idris, kemudian ada Pak Aha Nasution. Pak Prabowo pada saat muda ketika masih berdinas justru tetap menjaga komunikasi dan berhubungan langsung dengan para anggota petisi 50, walaupun para anggota petisi 50 pada saat itu melakukan perlawanan dan opposite terhadap Pak Harto yang notabene adalah mertua beliau pada saat itu, dan notabene juga Pak Prabowo pada saat itu masih aktif di militer. Jadi bukan kali pertama ya situasi seperti ini nampaknya dihadapi oleh Pak Prabowo. Baik, Prof. Sohaib, kalau kita coba cari, adakah makna politik di balik kehadiran Pak Prabowo? Karena kalau kita lihat 8 poin tuntutan yang diusulkan, yang menarik juga poin ke-8, mengusulkan pergantian dari Wapres Gibran. Bagaimana, Prof? Ya betul Mbak Ken. Jadi kalau kita bicara kehadiran Prabowo ini apakah ada unsur politik, sebelum saya ke situ saya mau mengatakan dulu bahwa Pak Prabowo itu hadir kemarin dalam acara silaturahmi, kelihatannya bahagia sekali, ya bahagia, kemudian beliau sangat senang, dan bahkan kesenangan beliau itu hampir semua petinggi-petinggi senior-seniornya waktu itu yang ada dihafal semua namanya, dihafal. Jadi artinya Pak Prabowo ini menampakkan diri bahwa saya ini adalah sebagai junior, walaupun sekarang menjadi presiden, tapi tetap hormat kepada seniornya. Artinya itu kebahagiaan yang muncul. Nah, yang kedua, bagaimana kaitannya dengan apakah ada unsur politik? Ya pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi apakah suasana-suasana politik yang kalau kita lihat sekarang ini digulirkan terkait dengan pemaksulan wakil presiden, itu sebenarnya kalau menurut saya hak bagi semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ya, saya setuju dengan Mbak Nadil tadi ya, sampaikan bahwa aspirasi itu boleh. Tetapi persoalannya kemudian adalah apakah aspirasi ini bisa digulirkan menjadi satu item dokumen yang bisa didorong ke DPR misalnya untuk dalam rangka pemaksulan itu. Ya, tapi yang jelasnya bahwa kehadiran Pak Prabowo itu saya lihat kemarin hampir tidak ada menyinggung tentang masalah 8 poin itu. Tapi begini Prof, kehadiran Pak Prabowo kemarin di tengah-tengah kelompok purnawirawan TNI, adanya 8 poin tuntutan sebelumnya. Ini dalam rangka melunakkan, menjinakkan atau merangkul para purnawirawan TNI tersebut? Ya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Mungkin kalau saya sebagai junior mengatakan, senior-senior tolong ya jangan sampai dalam kepemimpinan saya ini tidak dibantu dengan baik. Kan sebenarnya Pak Prabowo di dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa tolong senior-senior saya dibantu dalam hal bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terus dalam program-program pemerintah kita harus betul-betul bersinergi, ya kan gitu ya, bersinergi. Kemudian bersinergi di sini dimasukkan adalah apa yang menjadi program kita bareng-bareng untuk
sama-sama mendorong supaya kita tidak pecah belah. Oke. Ini kan selalu beliau mengatakan bahwa jangan kita pecah belah. Berarti beliau itu membaca bahwa kalau kita selalu gontok-gontokan, selalu ada unsur-unsur kepentingan tertentu, itu bisa kita pecah. Oke, jadi merangkul begitu ya, merangkul, Prof, maknanya merangkul. ya? Oke, Jadi baik. merangkul, kemudian mungkin merangkul dan sekaligus mengajak bicara. Nah, kalau pembicaranya apa kita tanya nanti Pak Daniel. Oke, baik. Kalau gitu coba kita juga ingin tahu bagaimana sih yang dipikirkan atau mungkin suasana kebatinan dari para kelompok purnawirawan TNI ini Pak Iskandar. Itu loh, jadi tujuannya merangkul kok, mengajak. Tapi kalau Pak Iskandar melihatnya apa ini maknanya? Jadi begini Mbak ya, jadi kita sampaikan kepada seluruh pemirsa kita ini. Jadi yang pertama gini, jadi di TNI itu ada PPAD, PPAL, PPAU. Apa itu Pak Iskandar? Itu adalah Persatuan Perkumpulan Angkatan Darat, Persatuan Perkumpulan Angkatan Laut. Setiap matra ya? Matra ada Angkatan Udara juga. Nah ini adalah wadah resmi Mbak. Ini wadah resmi yang ada dasar hukumnya dan itu dilindungi. Tadi kalau kita lihat kehadirannya ada Kepala Staf Angkatan kan hadir semuanya. Nah di sini. Namun di sisi lain ada forum-forum para jenderal ini di era demokrasi is oke-oke saja. Kenapa? Saya hormat, saya respect kepada juga semua senior saya yang forum ini. Kenapa? Mereka itu mantan kepala staf ya. Itu orang-orang yang punya pengabdian kepada negara ini. Ya, pengabdian negara. Mungkin dia ingin melihat negara ini maju terus ya kan. Maka itu disampaikan dalam 8 poin yang diusulkan. Nah, mereka menyampaikan 8 poin itu. Namun, nah di sini ada namunnya. Tentunya alangkah indahnya melalui forum-forum resmi. Saya katakan tadi. Kenapa? Di tubuh TNI itu ada istilah gini, Pak. Kita sudah purna. Selesai tugas ya, tapi pengabdian kita itu masih ada. Jadi di era demokrasi mungkin para forum, para jenderal ini ya, ini senior saya kenal semua kok ini. Pak Slamet Subianto, Laksamana, Pak Tejo semua, saya kenal di sini ya. Pak Farul Rozi saya tahu, saya sering ngobrol, ngopi-ngopi. Mungkin mereka ingin supaya negara ini ya gimana ya tetap utuh. Inilah cara pengabdian mereka kepada negara ini dia. Menjadi purnawirawan. Karena ini orang-orang hebat semua ini. Nah, namun tentunya melalui saluran resmi. Dan ini juga saya juga mengharapkan itu ya disalurkan itu melalui yang resmi, misalnya dari PPAD, PPAU, PPAL, sehingga masuk ke Pak Prabowo kita. Dan saya lihat di sini di forum ini, saya lihat kan Pak Prabowo itu memang orangnya senang sekali dia dengan senior itu. Dia hormat, respect sama senior semuanya. Nah, tentunya di dalam forum ini ya mudah-mudahan semuanya jadi nyaman, semuanya jadi happy. Begitu saya sampaikan. Dan tolong, tolong janganlah kita melihat forum ini saja atau kejadian ini saja. Mari kita lihat lingkungan strategik, lingkungan strategik TNI. Baik, kita juga nanti akan bahas lebih lanjut tentunya bagaimana kemudian kehadiran atau sikap dari kelompok purnawirawan TNI ini betulkah pendukung penuh jalannya pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto lewat 8 poin usulan tersebut. Pemirsa, kami hadirkan ulasannya untuk Anda usai jeda. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian, bahwa kami purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh. Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Hidup purnawirawan! Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi terakhir mungkin Prof. Soeb menyatakan bahwa ada makna politik ya. Bisa jadi ini adalah upaya merangkul, mengajak para seniornya terdahulu. Termasuk tadi Pak Komarudin juga menyatakan Pak Presiden tidak perlu khawatir. Kami mendukung penuh apa yang menjadi keputusan dari Pak Presiden Prabowo. Pak Bang Daniel, tapi kemarin dalam pertemuan Pak Prabowo nampaknya begitu dekat dengan Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Tri Sutrisno, yang juga turut merekomendasikan 8 poin usulan. Inikah wujud nyata dari tindakan Pak Prabowo untuk bisa merangkul para seniornya sehingga bisa memberikan dukungan penuh atas jalannya pemerintahan Pak Prabowo? Tadi Mbak, yang saya sebutkan di awal, sikap politik Pak Prabowo, kemudian karakteristik Pak Prabowo yang saya kenal, itu adalah biasanya tulus sekali dengan para senior dan dengan siapapun. Ya, apalagi beliau-beliau sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara, terlepas dari sikap politik beliau-beliau masing-masing. Nah, jadi kalau kemudian misalnya ada sikap politik dari purnawirawan yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang wajar.
namun tidak berarti harus memutuskan silaturahim. Kalau kemudian sikap politik itu konstitusional, ya tentu kita hormati, walaupun berbeda misalnya. Tapi kalau sikap politik itu inkonstitusional, tentu kita akan ingatkan, Pak Prabowo pasti akan ingatkan bahwa sikap politik yang inkonstitusional itu bertentangan tentu dengan nilai-nilai TNI yang selama ini diusung, yang selama ini menjadi darah daging dari para purnawirawan tersebut dalam tanda kutip. Kira-kira begitu Mbak Ken. Oke, termasuk kalau sampai salam komando itu Bang Daniel, ini adalah juga upaya lebih dalam lagi sehingga bisa lebih mendekatkan diri. Salam hormat kepada Wapres ke-6 Republik Indonesia, Pak Trisutrisno, yang nampaknya cukup tegas juga dalam mengusulkan poin-poin tuntutan tersebut. Pertama, Pak Tri itu adalah mantan Panglima, kemudian di TNI AD, kemudian kedua senior, jauh senior dibandingkan Pak Prabowo. Kemudian kedua, beliau adalah wakil presiden dan sangat pantas diberikan salam hormat, salam komando, bukan hanya oleh Pak Prabowo, oleh seluruh rakyat Indonesia, karena kontribusi beliau bagi bangsa dan negara itu tidak sedikit. Dan Pak Prabowo hari ini sedang memberikan teladan kepada seluruh anak-anak muda Indonesia untuk punya tradisi dan kebiasaan untuk menghormati yang lebih tua, menghormati mereka-mereka yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara. Dan itu kan nilai-nilai yang selama ini juga diusung oleh bapak-bapak kita di TNI, dan itu mudah-mudahan bisa menular kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak muda yang agaknya etika seperti itu harus terus kita semarakkan, etika itu harus terus kita sebarkan. Bagaimana kemudian kita bisa menghormati karya-karya masa lalu para senior-senior kita. Itu yang disebut Pak Prabowo, jangan sampai kita terjebak pada cancel culture, seolah-olah yang masa lalu itu ya di delete semuanya, kemudian kita mulai dengan hal-hal yang baru yang dianggap yang lama itu semuanya jelek. Kan tradisi yang ingin dilakukan Pak Prabowo itu, saya seringkali menggunakan istilah accumulative advantage. Artinya mengakumulasikan hal-hal yang baik, kemudian menganulir hal-hal yang buruk. Jadi kita mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang pernah dilakukan oleh para senior. Tapi kita menganulir yang buruk-buruk. Nah, itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada hari ini, Mbak Ken. Kalau dari 8 poin usulan, ada yang perlu dianulirkah Bang Daniel yang buruk-buruk, atau semuanya dianggap baik oleh Pak Prabowo? Sebagai kritik, kalau itu kemudian kritik dan konstitusional, tentu kita akan bisa berdiskusi. Tapi kalau itu inkonstitusional, tentu itu harus diluruskan. Dari 8 poin itu misalnya, ya terang Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu adalah wakil presiden yang konstitusional. Jadi itu yang harus dihormati, mau para beberapa orang atau beberapa pihak suka atau tidak suka, itu lain hal. Nah, tapi secara konstitusi, sikap Pak Prabowo dan sikap kita misalnya kami di Partai Gerindra jelas, Mas Gibran adalah wakil presiden yang konstitusional, tentu tidak bisa sembarangan itu diturunkan. Kira-kira begitu Mbak Ken. Baik, terima kasih Bang Daniel atas penjelasannya, melihat bagaimana memaknai juga kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara Halal Bihalal. Terima kasih Bang Daniel. Pak Iskandar, ini kalau tadi Bang Daniel mengatakan Pak Prabowo sangat menghormati sikap masing-masing purnawirawan TNI, tapi ini kan konteksnya sedang menghadiri acara Halal Bihalal kelompok purnawirawan. Artinya 8 poin usulan ini juga diketahui oleh semuanya yang hadir di situ, semuanya satu suara atas 8 poin usulan tersebut? Jadi kan yang tadi saya sudah sampaikan ada 2 kan, kalau kita buat kotak itu ada 2. Satu, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, yang kedua forum para jenderal ini. Nah, di sini yang hadir kalau saya lihat di acara ini itu semuanya kan dari Persatuan Perkumpulan Angkatan Laut, yang forum tidak. Nah, tentunya yang saya katakan tadi, apapun yang disampaikan para
di forum-forum ini, menurut saya itu sah-sah aja di alam demokrasi ini. Tapi tentunya tadi seperti Pak Anhar bilang, harus konstitusional. Konstitusional, itu yang paling perlu. Nah, yang paling penting kalau menurut saya ini, saya menghimbau kepada para senior saya semua nih, yang forum-forum ya, forum para senior saya kenal semua ini. Dan sudah tradisi juga salam hormat. Salam hormat, karena ini senior saya. Mereka yang menciptakan saya ini mereka. Nah, saya mengharapkan gini, kita selalu diajar sama senior saya ini, lingkungan strategik. Lingkungan strategik itu apa? Kita lihat nih negara ini lagi bagaimana nih. Negara ini sekarang lagi tidak baik-baik saja, bukan negara kita, seluruh dunia ya, tidak baik-baik saja. Baik dalam hal apa? Ekonomi, perang dagang dan lain semuanya. Itu yang kita sorotin. Nah, 8 poin usulan ini hadir karena negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dibilang tidak baik-baik saja, boleh-boleh saja. Namun ini yang perlu kita waspadain. Contohnya kita lihat, ya, para investor pada lari semuanya. Itu yang harus disoroti. Bagaimana kita lihat? Maaf ini ya, aku agak keluar dari forum ini. Tapi di situ ada tuntutan salah satu, yang ke-6 apa yang ke-7, korupsi. Nah, di situ dihimbau lagi. Ini kita dukung karena ini bukan ini hak prerogatif dari presiden kita Pak Prabowo. Aku sangat respect banget, ya kan? Kita harus dukung penuh. Ini yang membuat kita menderita. Kalau yang tadi melanggar konstitusi, ya mari kita pikir-pikir dulu lah. Kalau menurut saya kayak begitu. Nah, kita jangan melihat ke belakang. Mari kita lihat ke depan. Negara kita ini harus kita dukung sehingga 2045 kita benar-benar negara yang paling hebat. Aku minta tolong kepada seluruh senior-senior di forum-forum, kita jangan lihat ke belakang. Mari kita dukung negara ini seperti dulu kita masih aktif, kita kontribusi apa. Sekarang mari kita kontribusi lagi supaya negara ini kuat, tidak ada yang mengganggu. Jadi dari 8 poin semuanya ini sebetulnya visinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya? Lebih baik ke depan. Tidak ada yang melihat ke belakang poin-poinnya Pak Iskandar? Harapan kita janganlah lihat ke belakang-belakangnya. Jadi misalnya semua itu harus konstitusi. Jadi yang dari 8 ini yang saya lihat bisa tidak melanggar konstitusi adalah 1 sampai 7. Nah, mudah-mudahan di situ presiden kita Pak Prabowo, mungkin saya respect banget. Mudah-mudahan negara kita 2045 atau 5 tahun Bapak pimpin, kita akan lebih baik lagi. Pak Prof Suhaib, ini yang dibahas poin 1 sampai 7, tapi sebenarnya yang menarik poin ke-8 justru Prof. Konstitusi tadi kan, harus konstitusi. Ini agak gimana gitu ya. Tapi yang pasti kehadiran dari forum Purnawirawan ini juga wujud dari adanya dukungan mereka secara penuh, Prof Suhaib, kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Ya, misalnya gini Mbak, kalau dalam pendekatan teori sosiologi itu kan ada namanya keresahan sosial ya. Ada keresahan sosial, ada keresahan fenomena yang ada gitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh militer ini, Purnawirawan terutama, melihat kayaknya perlu kita memberikan teguran nih. Ya, kalau saya sih melihatnya ini bagian daripada teguran. Kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Ya, mungkin itu bahasa yang benar ya. Kritik yang membangun ya, kritik membangun. Kayaknya ada yang tidur nih. Kita harus kritik supaya dia bangun, mungkin begitu. Jadi kalau menurut saya ini kita ambil maknanya bahwa Purnawirawan ini sangat cinta terhadap NKRI. Temanya saja hari ini kan bicara silaturahmi Purnawirawan ya, mendukung Prabowo. Artinya TNI yang hadir di dalam forum yang silaturahmi itu sebenarnya ada 3 poin yang saya tangkap. Ya, apa itu Prof? Yang pertama, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo berkaitan dengan program yang mau dijalankan. Lalu yang kedua, dia Purnawirawan mendorong kepada Pak Prabowo supaya dalam menjalankan negara ini betul-betul harus solid dan kita betul-betul menyatu. Ya, kan Pak Prabowo selalu mengatakan pada pidatonya dalam silaturahmi itu, tolong bantu saya, kita harus mensolidkan negara kita, jangan sampai kita pecah belah. Nah, Purnawirawan itu juga sudah seirama, kan gitu. Lalu yang ketiga, yang paling menarik di sini adalah ingin melihat bahwa bagaimana di tubuh pemerintahan ini tidak saling mengganggu. Ya, kemungkinan besar ada semacam keresahan-keresahan yang muncul dari tubuh Purnawirawan. Barangkali begitu, Mbak ya. Sehingga ini perlu kita turun nih. Kita perlu memberikan hak suara nih. Nah, kemungkinan besar hak suara bagaimana kalau kita suarakan pemaksulan. Nah, itu ya. Nah, pemaksulan kan memang boleh saja kita menyampaikan itu, tapi kan secara administratif juga panjang kan. Nah, mungkin ini adalah teguran awal. Nah, kalau sudah ada teguran awal, itu biasanya kalau dalam TNI Pak Iskandar apa namanya itu ya, SP1 lah ya. Oke, jadi sah-sah saja. Ini adalah cara Purnawirawan untuk menyampaikan usulan mereka, tentunya untuk
Indonesia yang lebih baik ke depannya Iya, tadi. saya kira semua warga negara dalam alam demokrasi ini Mbak Ken ya, semua bisa melakukan itu. Nah, cuma memang ada proseduralnya, kemudian kita sampai di sana ada unsur politiknya, ya kan gitu ya, ada administratifnya. Nah, yang kita penasaran juga bicara soal proseduralnya, bagaimana sih di dalam tubuh Purnawirawan TNI ini Pak Iskandar, kalau ketemu kemudian banyak aspirasi yang muncul, menyatukan, mengumpulkannya seperti apa? Nah, nanti dijawab ya Pak Iskandar ya, boleh sharing kepada pemirsa di rumah juga, usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini yang menarik Pak Iskandar. Kalau kemarin di Balai Kartini ini kan sudah jadi forumnya ya, tapi yang kita penasaran di baliknya ini ketika para purnawirawan TNI ini saling berbincang, menyampaikan aspirasi masing-masing, ini seperti apa sih suasananya? Iya, kita suka duduk kok, kadang-kadang kelompok-kelompok duduk, ini gimana sih negara ini ke depan, gimana sih si A, si B, si C. Sejauh semuanya sesuai dengan konstitusi, kita akan diskusi enak. Tapi kalau sudah mulai di luar konstitusi, misalnya A, B, C, D agak negatif, kita bilang, jangan begitu dong, ingat nih ya, kita ini kayak saya nih ya, 39 tahun tuh. Jadi kalau dibelah dada ini bukan merah putih nih. Luar biasa. Merah putih nih keluar. Jadi aku tetap bagaimana negara ini harus maju. Bagaimana artinya perbincangan di dalam konstitusi yang dimaksud itu membicarakan apa saja? Apa saja kita bicarakan. Misalnya partai A aja kita bicarakan kadang-kadang. Si A ini begini, wah ini kayaknya mau monopoli. Partai B, wah ini agak bagus nih. Partai ini, wah ini kok agak-agak ke kiri-kirian. Ini ke kanan-kananan. Kita bicarakan semua. Tapi tentunya semua yang kita dukung itu pasti yang semuanya untuk negara ini. Kalau tidak untuk negara ini, pasti kita agak-agak berbeda pendapat. Kita ada forum golf bersama semua. Yang berbeda pendapat ada. Begitu kita makan, ngobrol-ngobrol dikit. Wah ini kok arahnya beda nih, ya gitu. Makanya kayak menyimpulkan poin-poinnya itu seperti apa Pak Iskandar? Dari kan banyak kepala kemudian yang berkumpul di situ. Tidak semuanya setuju. Ada mungkin yang tidak setuju terhadap topik-topik tertentu. Men-summarize-nya itu seperti apa? Makanya muncul tadi itu. Yang begini, yang A PPAD, yang B muncul forum-forum. Nah, tentunya kita yang forum bukan saya katakan tadi tidak baik, ini kan senior saya semua. Karena mereka punya kontribusi ke negara ini. Jadi ingin negara ini tetap baik. Jadi kita terima kasih juga lah seperti kata Prof tadi ya. Mungkin menggelitik dikit gitu. Kan orang itu harus diingetin. Kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Tapi tentunya semua konstitusi. Nah, kalau dia tidak konstitusi, kita itu biasanya yang orangnya lurus-lurus aja itu kita agak menjauh gitu. Berarti dalam obrolan para purnawirawan TNI ini cukup kental juga ya adanya perbincangan agenda-agenda politik di situ secara terbuka diperbincangkan? Kita ini setelah purnawirawan kita bebas mau bicara apa saja. Semua bebas kita. Kita sudah tidak ada lagi istilahnya undang-undang yang melarang kita udah nggak ada. Kita bebas semuanya. Namun alangkah indahnya kita sampaikan sesuai dengan aspirasi kita. Kenapa? Di PPAD itu kan ada. PPA itu ada badan hukumnya semua, Mbak. Itu semuanya pembinanya Kepala Staf Angkatan. Nah, kalau yang bukan di situ, kalau menurut saya alangkah indahnya, jasanya banyak, tapi marilah kita membulatkan tekad untuk negara ini seperti waktu kita masih aktif. Bagaimana negara ini maju. Prof Sohaib, tujuannya merah putih memang, tapi tidak dipungkiri bahwa pembicaraannya ada pembahasan agenda politik yang cukup kental dan terbuka di situ, Prof. Bagaimana? Itulah kan biasanya kalau ini Mbak Ken ya, saya setuju dengan Pak Iskandar tadi kalau TNI aktif kan tidak boleh berpolitik praktis ya. Tapi misalnya kalau sudah purnawirawan kan itu sudah menjadi hak kembali ke masyarakat lah mungkin tanda sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara yang baik barangkali begitu ya. Nah, kalau kita lihat makanya unsur-unsur komunitas-komunitas yang terbentuk di tubuh purnawirawan sekarang ini kan sebenarnya juga ada indikasi mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ya, misalnya gitu ya. Nah, Pak Prabowo ini hadir di sini kan silaturahmi. Nah, seolah-olah yang hadir semua ini adalah orang mendukung. Bisa saja yang datang di tempat itu Pak Iskandar tidak mendukung semuanya. Tapi karena atas nama organisasi, atas nama Korsa, Korsa sebagai pernah menjadi tentara aktif misalnya begitu. Ayo kita bareng-bareng bagaimana kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, ya misalnya gitu. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa saya nostalgia kan waktu itu, nostalgia bahwa saya dulu waktu saya aktif jadi TNI ada Patri Sutrisno mendampingi saya, kemudian ada Pak Hendra Priyono misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya bernostalgia bahwa
beliau itu sangat butuh dukungan dari kalangan senior-senior, kemudian dari kalangan masyarakat Indonesia, ya baik TNI aktif maupun purnawirawan itu ikut mendukung. Nah jadi memang kenapa silaturahmi ini agak panas, karena ya selalu dibahas 8 poin itu Mbak Ken. Dan poinnya, dan yang poin yang terakhir itu ya terkait dengan pemaksulan sebenarnya. Kalau saya melihat situasi ini lebih kepada penegasan purnawirawan kepada Pak Prabowo untuk memberikan dukungan. Kalau saya lihat di sini ya, dengan poin-poin tadi itu kan sebenarnya salah satu dokumen. Kan tidak enak, tidak elok rasanya kalau saya datang kepada presiden cuma ngobrol biasa kan, ya misalnya gitu ya. Sebagai organisasi datang ngobrol biasa, gimana yuk kalau kita bikin semacam poin-poin diserahkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Ini kan sebagai bahan pertimbangan ya, karena bagaimanapun kita bicara pemaksulan wakil presiden itu kan, ya saya selalu mengatakan bahwa ini agak panjang prosesnya, unsur politiknya sangat tajam dan sangat kuat. Tapi gitu yang pasti 8 poin usulan itu sudah mewadahi mana yang kemudian punya aspirasi yang mendukung sebagai bentuk apresiasi, tapi ada juga yang sifatnya kritik membangun, begitu ya? Itu yang benar itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Suhaib. Terima kasih, Pak Iskandar. Yang paling penting kalau saya yang paling penting usul kepada negara ini. Bagaimana poin 6 apa 7 tuh masalah korupsi. Hormat Pak Presiden. Mari korupsi kita babat habis. Oke, baik. Merah putih kalau disayat soalnya ya. Sudah. Terima kasih Pak Iskandar. Prof. Suhaib malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas satu hal yang menarik tentunya mengenai pertemuan ataupun kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah purnawirawan TNI. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sidang lanjutan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu Harun Masiku yang menjerat Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. Hasto yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya hadir di ruang sidang pukul 9:15 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan jas hitam. Agenda sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat adalah untuk mendengarkan keterangan saksi Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari KPK. Dalam persidangan, Rizky menjelaskan bahwa dirinya bertemu Saiful Bahri di sebuah hotel mewah di Singapura. Ia diminta secara langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mundur dan sempat terjadi ketegangan emosi di antar keduanya. Keterangan Rizky ini kemudian dibantah oleh kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, yang menyebut pertemuan di Singapura ini merupakan penugasan Hasto sebagai Sekjen partai. Kuasa hukum Hasto yang lain, Patra M. Zen, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada saksi yang dapat membuktikan dakwaan, bahkan memberatkan bahwa Hasto Kristianto melakukan suap. Sidang lanjutan akan kembali dilaksanakan pada Kamis dan Jumat 8 dan 9 Mei dengan agenda menghadirkan saksi lainnya. Pemirsa, Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama Kementerian Agama dan Imigrasi ini berhasil menggagalkan keberangkatan 36 calon jemaah haji ilegal non-prosedural. Modus yang mereka lakukan adalah transit ke Kolombo, Sri Lanka, lalu ke Arab Saudi dan menggunakan dokumen visa kerja temporary, bukan haji. 2 orang sebagai pimpinan rombongan yang diduga sebagai koordinator diperiksa secara intensif oleh Satuan Reskrim Polresta Bandara. Dari pengakuannya, masing-masing jemaah dikenakan biaya mulai dari 139 juta hingga 175 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 6 tahun penjara dengan denda subsidiar 6 miliar rupiah. Sempat kabur usai aniaya seorang nenek, pelaku utama sekaligus provokator aksi penganiayaan terhadap nenek di Cianjur, Jawa Barat yang dituduh penculik anak akhirnya ditangkap. Pelaku sembunyi di sebuah makam untuk menghindari kejaran petugas. Kabur dan sembunyi di area pemakaman di Kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat, Abdul Kohar, pelaku utama aksi penganiayaan seorang nenek yang dituduh penculik anak, akhirnya tertangkap. Tak butuh waktu lama, Unit 1 Jatan Ras Satreskrim Polres Cianjur berhasil menemukan tempat persembunyian Abdul Kohar dan langsung membawa pelaku ke Mapolres Cianjur. Hasil pemeriksaan oleh penyidik, Abdul Kohar ini merupakan pelaku utama penganiayaan yang juga merupakan provokator yang menuduh nenek Asyah sebagai penculik anak yang membuat pelaku lainnya gelap mata hingga menganiaya korban.
Di hadapan petugas, pelaku melakukan aksi pemukulan terhadap Nenek Aisyah sebanyak 3 kali di bagian wajah dan kepala korban. Pelaku mengaku emosi termakan isu penculikan anak yang tersebar di tempat tinggalnya yang sebenarnya tidak pernah terjadi adanya penculikan anak. Dan atas peristiwa ini, Polres Cianjur ini sudah menetapkan 2 tersangka, yakni Ahmad dan Abdul Kohar. Sementara itu korban Nenek Aisyah 76 tahun yang sempat dibawa ke rumah sakit oleh warga untuk diberikan perawatan medis di ruang inap RSUD Saeng Cianjur, kondisinya sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Atas perbuatan kedua pelaku ini kemudian dijerat hukuman 7 tahun penjara. Yang menuduh korban sebagai penculik ini adalah si AK ini. Motifnya apa, Dan? Kita sangat sayangkan ya. Motifnya yaitu yang bersangkutan merasa marah dan kecewa selama ini banyak isu-isu penculikan di kampung tersebut. Dia melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Ya, lalu bagaimana perkembangan terbaru? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Bapak Ahmad Rusyana selaku PJ Kepala Desa Buni Kasih. Selamat malam, Pak Kepala Desa. Selamat malam. Pak, kami ingin tahu sebenarnya kronologis kejadiannya ini seperti apa, Pak? Jadi kronologis kejadiannya kami menerima laporan dari Ketua RT 02 RW 07 Bapak Asep Jailani jam 18 malam. Jadi pada siang hari itu ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang berjalan dari arah timur dari kampung Buni Kasih mau menuju ke kampung Padalengsar. Pas di kampung Legok, jalannya agak nanjak gitu kan. Nenek itu minta tolong sama anak, minta dipapa karena dia udah kecapean. Terus setelah di atas, anak itu berlari. Jadi dia kelihatan sama orang sana, dikira nenek itu mau menculik anak tersebut. Sehingga diteriaki penculik. Dan si nenek itu diamankan oleh warga. Terus warga memanggil RT dan RT juga menginterogasi si nenek itu, ditanya dari mana, dia menjawabnya asalnya dari kampung Bojongkoning. Oke, baik. Pak Rusyana, ya. Nenek ini kan berjalan sendiri ya, Nenek Aisyah. Apakah memang tidak ada anggota keluarga yang bersama dengan Nenek Aisyah? Kebetulan dia sendiri, Bu. Dia sendiri berjalan kakinya. Kalau menurut keterangan keluarga, dia itu dari Sukabumi ngambil uang pensiunan. Jadi sudah tidak ada lagi anggota keluarga dari Nenek Aisyah ini ya, Pak? Anggota keluarganya masih ada, Bu. Masih ada di kampung Padalengsar. Oke, lantas setelah kejadian ini menimpa Nenek Aisyah, ini kan informasi terakhir sempat dibawa ke rumah sakit ya. Kondisi terbarunya dari Nenek Aisyah saat ini seperti apa, Pak? Sekarang kondisi udah pulang dari rumah sakit, Bu. Udah di rumah lagi. Udah ya sedikit membaik lah. Kondisi sekarang sudah semakin membaik karena udah pulang dari rumah sakitnya tadi jam 10. Kalau kurang lebih jam 10-an lah. Oke, lantas bagaimana kemudian respon dari keluarga Nenek Aisyah sendiri atas peristiwa yang dialami oleh Nenek Aisyah, Pak? Ya, respon dari keluarga ya marah dan menyayangkan dengan tindakan warga karena pada saat itu Nenek Aisyah juga udah mengatakan pas begitu ditanya dia itu mau ke Padalengsar, mau ke rumah Bapak Aju. Bapak Aju itu menantu dari Nenek Aisyah tersebut. Oke. Baik, terima kasih Kepala PJ Kepala Desa Bumi Kasih, Pak Ahmad Rusyana atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Rusyana. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Hari pertama konklav rangkaian pemilihan paus baru di Vatikan dijaga ketat oleh petugas kepolisian beserta tentara Italia. Beginilah suasana di sekitar Vatikan pada hari pertama pemilihan paus baru. Pengamanan menuju Vatikan diperketat. Polisi, bahkan tentara Italia yang berjaga dilengkapi dengan senjata anti-drone. Di hari pertama konklav, rangkaian acara pemilihan paus baru dimulai sejak pukul 9 pagi. Diawali dengan doa bersama dengan para kardinal di Basilika Santo Petrus yang dipimpin langsung oleh Kardinal Giovanni Battistare. Ada 133 kardinal elektor dari seluruh dunia yang memenuhi syarat. Semuanya ini berumur di bawah 80 tahun.
Mereka berhak memilih dan dipilih. Dalam 3 hari pertama, seorang paus baru membutuhkan 2/3 suara kardinal elektor atau dukungan 89 suara. Pemilihan di Kapel Sistina Vatikan ini bersifat tertutup dan penuh rahasia. Ya, bagaimana jalannya pemilihan paus baru ini? Kami ajak Anda langsung menuju Vatikan. Sudah ada rekan kami, Miranti di sana. Miranti, seperti apa informasi terbaru yang Anda dapatkan? Silakan. Ya, selamat malam pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Vatikan dan sejak tadi pagi pukul 10 sudah dimulai proses konklav di hari pertama, yaitu doa bersama atau misa bersama yang dilakukan oleh para kardinal, baik elektor dan non-elektor, dan jumlahnya ada 177. Misa ini diadakan di Basilika Santo Petrus, dan umat Katolik juga yang sudah mengantri sejak tadi pagi ikut dalam misa tersebut. Dan misa ini berlangsung hingga pukul 11.30 waktu setempat. Kemudian para kardinal meninggalkan Basilika untuk beristirahat di Casa Santa Marta. Nanti pukul 16 waktu kira-kira 1,5 jam dari sekarang para kardinal akan masuk ke Kapel Sistina. Dan inilah konklav dilakukan. Sejak 2 hari yang lalu, para pekerja yang mendukung pertemuan di Kapel Sistina ini juga sudah diambil sumpahnya, termasuk diantaranya adalah petugas kebersihan, petugas catering, keamanan, petugas teknis juga untuk listrik dan juga komunikasi, semuanya yang berada di sekitar Kapel Sistina dan bertugas sejak hari ini sudah diambil sumpahnya untuk menjaga kerahasiaan selama proses konklav ini. Ya, Miranti. Dan kalau kita lihat di ya, silakan. Ya, Miranti, apakah Anda sempat bertemu dengan Kardinal Indonesia? Apa respon yang disampaikan oleh Kardinal dari Indonesia? Ya, saya bertemu dengan Kardinal asal Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, 2 hari yang lalu, di mana Kardinal telah tiba pada hari Minggu sebetulnya, dan di situ Kardinal Ignatius Suharyo setelah mendarat di Roma langsung memimpin sebuah misa perayaan Paskah bersama persatuan biarawan dan biarawati yang asal Indonesia yang ada di Italia. Kita ketahui bahwa biarawan dan biarawati asal Indonesia yang bertugas di Italia ini ada sekitar 1.800 orang. Dan setelah itu beliau sudah langsung mengikuti proses konklav ini, dan pada saat saya bertemu dengan beliau sedang berjalan menuju Basilika Santo Petrus untuk menghadiri pertemuan para kardinal yang ke-11. Dan saat itu memang belum jelas apakah kemarin akan diadakan pertemuan ke-12 atau tidak, tetapi akhirnya ada pertemuan ke-12 bagi para kardinal menjelang konklav. Ya, Miranti, apakah Anda bisa memprediksi sampai kapan konklav ini akan berlangsung? Miranti, apakah Anda... Ya, memang ini merupakan sebuah pertanyaan besar, baik dari media, begitu juga dengan para umat Katolik yang menunggu siapa calon pemimpin mereka. Namun tidak bisa dipastikan kapan konklav ini akan berakhir. Hari ini rencananya pada pukul 16 waktu setempat para kardinal akan berkumpul di Kapel Sistina, dan diperkirakan pada pukul 17 atau 17.30 itu akan ada asap pertama
Jadi hasil dari dua pemilihan pada hari ini akan kita lihat hasilnya dari cerobong asap yang sudah dipasang di atas kapel Sistina. Mungkin dari sini tidak kelihatan karena kalau dari sini kelihatannya cerobongnya kecil sekali. Namun layar-layar raksasa yang ada di sekitar alun-alun Liga 1 Petrus akan menyiarkan bagaimana hasil melalui asap yang akan kita lihat bersama-sama sore ini waktu setempat. Jakarta. Miranti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Vatikan. Selamat malam. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Suruh di Kabupaten Semarang. Ini mengakibatkan 26 bangunan rusak. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Lah tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya seperti halal, yang bahkan bisa dibilang seperti kearifan lokal masyarakat kita, saya pikir sih nggak usah berkompromi sama hal tersebut. Sebaiknya tetap mengembangkan industri halal di Indonesia atau mengimpor produk-produk yang memang sudah terbukti halal. Indonesia Business Forum live di TV One. Diduga korsleting arus listrik, kebakaran rumah terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Kobaran api yang muncul dari sebuah rumah di Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur, Majene, membuat panik warga. Terlebih salah seorang penghuni rumah berupaya masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang berharga miliknya. Warga lalu bergotong royong memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan rumah lainnya. Namun, kencangnya hembusan angin dan bahan rumah yang didominasi dari kayu membuat api cepat membesar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting arus listrik, di mana sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Majene dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Suruh di Kabupaten Semarang mengakibatkan 26 bangunan rusak. Oke. Berbondong-bondong masyarakat Ciplen membenahi pohon tumbang besar di jalan. Angin kencang yang menerjang selama kurang lebih 10 menit itu membuat belasan pohon besar tumbang dan merusak rumah. Musibah angin kencang ini melanda 6 desa di Kecamatan Suruh di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga bersama petugas dari TNI, Polri, dan BPBD terus melakukan pembersihan rumah yang rusak. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun kerugian masyarakat akibat bencana yang terjadi ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Akibat tidak adanya pembatas jalan yang terpasang, angkutan umum nyemplung ke parit yang penuh dengan semak-semak di Jalan Kelurahan Cisurupan, Cibitu, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah rekaman CCTV yang viral merekam detik-detik angkutan umum terperosok saat melintas di Jalan Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung beberapa hari lalu, tepatnya 4 Mei 2025. Jalan dengan kontur menurun dan sedikit berbelok itu terlihat tidak dilengkapi dengan pembatas jalan. Menurut warga sekitar, sopir angkot itu diduga mengantuk, tidak menyadari bahwa kontur jalan tersebut sedikit berbelok. Akhirnya, angkot yang bermuatan barang serta 1 orang penumpang tersebut terus melaju lurus ke arah semak hingga terperosok dan terguling. Seorang pria dipukuli warga usai gagal melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga mengepung dan menghakimi di Jalan Raya Wali Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sementara warga yang lain berupaya menghalangi agar tidak melanjutkan aksi main hakim ini. Beruntung petugas kepolisian berpakaian preman yang juga berada di lokasi ini sigap menyelamatkan pelaku dari amukan warga yang emosinya tak terkontrol. Sebelumnya, San mengincar sebuah motor yang terparkir di depan toko dengan kunci kontak masih tergantung di kendaraan. Namun, aksi pelaku gagal saat korban mengetahui dan kemudian berteriak maling. Teriakan korban inilah yang mengundang sejumlah warga mengejar pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Oh, kendaraan orang. Maleng bos. Kita beralih ke Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, 2 orang wanita yang merupakan kakak beradik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dianiaya oleh seorang pria yang diduga temannya sendiri dengan menggunakan senjata tajam di rumah kontrakannya. Akibatnya salah satu korban terluka di belakang leher dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Warga kampung Rawajulang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa 2 orang wanita yang merupakan kakak beradik di sebuah rumah kontrakan. Peristiwa bermula ketika korban Siti Rohani tengah beristirahat bersama adiknya Surati di rumah kontrakannya. Pelaku yang tiba-tiba datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor langsung mengetuk pintu rumah kontrakan korban. Tanpa banyak bicara, setelah korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya dengan senjata tajam yang dibawanya. Usai melakukan penganiayaan dan melihat korban sudah bersimbah darah, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Akibat penganiayaan tersebut, Siti Rohani yang merupakan kakak Surati dievakuasi warga ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka cukup parah di bagian belakang leher dan tangan kanannya putus. Sementara sang adik mengalami luka robek di bagian telapak tangan kanan. Langsung bacok, langsung pergi orangnya. Motor beat. Itu cara membabi buta bang? Cara membabi buta apa gimana sih? Enggak, cuma sekali kayaknya bang. Oh sekali? Cuman abang nggak tahu Nggak tahu. Begini, permasalahannya apa gitu ya? Kan apa kesini, tembus, ini putus, sini kan. Jadi setelah dia ngebacok langsung pergi itu tahu ya. Si pelaku berapa orang bang? Satu. Pakai apa bang? Polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk hubungan pelaku dan korban masih kami dalami. Ya, sementara kami sudah mengantongi identitas dari pelaku. Untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman dan pengejaran terhadap pelaku. Identitas pelaku sendiri sudah diketahui dan dalam pengejaran polisi. Kini kasusnya ditangani Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. 2 orang tahanan kasus pencurian kabur dari ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka kabur dengan cara menjebol trails besi hingga lari ke pemukiman warga. Aksi penangkapan 2 tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa malam berlangsung dramatis. Petugas keamanan berlarian keluar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara begitu mengetahui 2 orang tahanan kabur. Kedua tahanan yang kabur ini atas nama Januar Murdianto dan Dio Andi. 2 tahanan titipan yang baru saja menjalani sidang memanfaatkan celah keamanan untuk kabur. 1 tahanan berhasil diamankan karena mengalami patah pada bagian kaki. Tahanan tersebut ini berhasil ditangkap saat bersembunyi di bawah mobil lantaran mengalami patah kaki setelah melompat. Sementara 1 tahanan lainnya bernama Januar Murdianto masih dalam proses pencarian pihak petugas. Kabur nih.
Kejaksaan Agung memeriksa ex-direktur utama PT Pertamina Nike Widiawati pada Selasa kemarin. Nike diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Nike Widiawati diperiksa selama 14 jam. Saat keluar gedung kejaksaan, Nike enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan ton bumbu khas Indonesia ke Arab Saudi. Jemaah haji diimbau untuk tidak banyak membawa makanan dari tanah air karena sudah disiapkan makanan bercita rasa tinggi. Ada beberapa menu yang disajikan kepada jemaah, diantaranya rendang, ayam bumbu rica, dan tuna sambal hijau. Seluruh menu yang disajikan kepada jemaah ini dikemas dengan baik dan higienis. Bumbu yang dipakai untuk catering jemaah Indonesia ini seluruhnya didatangkan langsung dari Indonesia agar bercita rasa asli Nusantara. Kita ke kabar mancanegara, pemirsa. 46 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi Al-Bureij, Gaza Tengah pada Selasa waktu setempat. Kabar dari Gaza, Palestina tadi, pemirsa, sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Ana, pemirsa, pamit undur diri. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alexandra yang mengangkat tema mengenai Trump protes sertifikat halal, apa sikap Indonesia. Kami berdua pamit beserta tim yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa.